Hai guys, berjumpa lagi dengan aku Diana. Apa kabar semuanya? Oke, di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang penting banget buat kalian yang mau pergi liburan. Kira-kira apa ya? Nah, sebelum itu, kalau kalian nih misalnya ke suatu tempat atau liburan ke luar negeri, kalian pingin tahu apa sih dari negara tersebut? Kalau aku sih salah satunya tentang budaya negara itu. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa pengertian dari budaya? Oke, kita akan tanya dulu nih, bentar ya. Hai Cindy, apa sih pengertian dari budaya? Menurut KBBI, budaya adalah pikiran, akal budi, serta sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan suka diubah. Oh, jadi itu pengertian dari budaya. Lalu, apa ya fungsi dari budaya itu? Bentar ya, tanya lagi ya. Hai Cindy, apa sih fungsi dari budaya itu? Fungsi dari budaya itu sendiri adalah sebagai identitas suatu negara atau kelompok sehingga menjadi suatu pembeda dari yang lainnya. Oh, itu. Jadi, budaya itu mencakup apa aja ya? Kita tanya yuk, mencakup apa aja itu? Mencakup bahasa, agama, seni, dan nilai-nilai. Oh, menarik juga ya. Nah, itulah kenapa budaya itu unik dan menarik dan wajib banget untuk dibahas. Oke, nggak usah panjang-panjang, jadi kita akan masuk ke topik utama kita, kebudayaan unik di Jepang. Nah, buat kalian yang ada rencana ke Jepang, ada baiknya nih kalian tahu tentang budaya-budaya Jepang, sehingga kalau kalian udah sampai di Jepang, kalian nggak kebingungan nih. Oke, kita akan rangkum 5 kebudayaan unik dari Jepang. Yang pertama, budaya makan di Jepang. Yang kedua, budaya tanda tangan di Jepang. Yang ketiga, budaya naik eskalator. Yang keempat, budaya naik kereta. Dan yang terakhir adalah budaya buang sampah. Jadi, itadakimasu berasal dari kata itadaku yang berarti menerima. Itadakimasu sama dengan seperti berdoa yang mengucapkan syukur kepada Tuhan atas makanan yang telah diberikan. Pertama, orang Jepang pada saat makan akan mengucapkan itadakimasu dan menangkupkan tangan seperti ini. Oh iya, orang Jepang juga biasanya makan dengan sumpit. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian ke suatu restoran, di sana nggak ada sendok ataupun garpu. Kalian harus minta kepada pelayan untuk menyediakan sendok. Sebelum itu, aku mau coba nih gimana sih pakai sumpit. Bentar ya. Tada! Oke, di depan aku sudah ada crackers dan sumpit. Jadi aku bakal coba ya, karena aku biasanya nggak bisa pakai sumpit. Oke, ternyata aku lulus bisa pakai sumpit. Ternyata nggak terlalu susah sih makan pakai sumpit kalau makanannya besar. Lebih baik kalian menaruh sumpit kalian di nampan atau di tempat sumpit yang telah disediakan oleh restoran tersebut. Dan juga kalian jangan pernah ya memberikan antara sumpit kepada sumpit, sesama sumpit seperti ini, kepada teman kalian, karena hal tersebut merupakan hal yang tidak sopan di Jepang. Oke, jadi keuntungan kalau kita pakai sumpit tadi adalah tangan aku nggak kotor, jadi tangan aku masih bersih. Oke, bahas lagi tentang sumpit. Untuk kalian yang makan di Jepang, jangan pernah nyoba-nyoba ya kalian untuk menancapkan sumpit di antara nasi ataupun makanan kalian. Itu hal yang benar-benar nggak bagus banget. Karena di Jepang, ketika kalian menancapkan sumpit ke dalam makanan, itu berarti kalian memberikan makanan kepada orang yang sudah meninggal. Dan yang terakhir, pada saat selesai makan, orang Jepang akan mengatakan "Gotsu sama deshita", yang berarti terima kasih atas makanannya. Jadi nggak cuma sendiri, kepada pelayan pun kita bisa mengucapkannya. Misalnya nih, kita mau keluar dari restoran, "Gotsu sama deshita, gotsu sama deshita", seperti itu. Oh iya, kalian pernah dengar nggak sih kalau orang Jepang makan ramen ataupun makanan berkuah akan terdengar seperti menyeruput?
itu adalah salah satu wujud bahwa makanan yang disajikan itulah makanan yang enak. Jadi buat kalian yang lagi di Jepang, boleh banget dicoba. Kalau kalian lagi makan ramen atau makanan berkuah, kalian boleh tuh coba. Tapi jangan coba di Indonesia ya, karena hal itu mungkin akan dirasa tidak sopan. Oh iya, jangan lupa ya untuk habiskan makanan kalian. Yang kedua, budaya tanda tangan. Kalau kalian dengar kata tanda tangan, apa yang terbesit di benak kalian? Seperti ini. Salah, di Jepang nggak berlaku tanda tangan seperti itu. Di Jepang biasanya menggunakan hanko sebagai pengganti tanda tangan. Oke, selanjutnya, hanko itu ada jenisnya nggak sih? Yuk kita tanya. Hai Cindy, apakah hanko ada jenisnya? Untuk jenisnya sendiri umumnya ada 3, yaitu Jitsuing, Ginkoing, dan Mitomei. Oh, ada 3 jenis katanya. Apa sih perbedaannya? Yuk kita tanya lagi. Oke, sebelum itu, apa sih itu hanko? Yuk kita tanya. Hai Cindy, apa itu hanko? Hanko atau disebut juga dengan inkang adalah sebuah stempel yang mengukirkan nama pemilik dan akan digunakan dalam situasi apapun, termasuk keperluan pribadi, perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi, peran hanko di Jepang sudah sangat mirip dengan tanda tangan yang pada umumnya digunakan. Penggunaan hanko ini sudah dilakukan di Jepang untuk berbagai keperluan pemerintahan sejak abad ke-8. Gak cuma orang Jepang saja, untuk warga asing yang menetap di Jepang wajib hukumnya memiliki hanko. Umumnya untuk orang Jepang, hanko ditulis dalam huruf kanji. Namun, untuk orang asing, hanko ditulis menggunakan huruf katakana. Oh, jadi itu hanko. Jadi buat kalian yang bukan orang Jepang, jangan khawatir, hanko pun tersedia dalam huruf katakana. Seperti aku misalnya Diana, jadi akan tertulis katakana seperti ini. Oh, jadi hanko ada 3 jenisnya. Tapi apa sih perbedaan dari setiap jenisnya itu? Yuk kita tanya. Hai Cindy, apa sih perbedaannya? Untuk Jitsuing adalah hanko yang resmi yang terdaftar, biasanya digunakan untuk keperluan penting seperti kerjasama bisnis, pernikahan, membeli rumah, dan lain-lain. Yang kedua, Ginkoing, di mana digunakan untuk proses hubungan dengan bank seperti membuka rekening baru. Dan yang terakhir adalah Mitomei, yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan bersifat informal seperti menerima barang, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Tapi di Jepang saat ini hanko sudah mulai tidak berlaku. Kenapa? Karena sejak COVID-19, di mana orang Jepang work from home atau bekerja dari rumah, para warga Jepang mulai protes, kenapa harus ke tempat kerja hanya untuk absen dengan hanko? Maka dari itu, Perdana Menteri menyarankan untuk menghilangkan hanko dan menggantinya dengan hanko digital atau dengan tanda tangan digital yang saat ini mulai diberlakukan di Jepang. Oke, sekian video kali ini. Untuk kebudayaan nomor 3, 4, dan 5 akan disampaikan di part 2 video kita. Jangan lupa untuk subscribe, komen, and like video kita ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng untuk mengetahui update video terbaru kita. Thank you semuanya. Thank you Cindy. Thank you Diana. Bye bye.